dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya jangan menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah pertama hingga titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
untuk mengakukan dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menembus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 3. Kita membacanya secara bergantian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami mementeraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 21 Juni 2020. Angka Romawi 1, nama minggu, minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, jauh-jauh mengaradoti akan nati empat, panggilan memelihara ciptaan. A. Periodisasi fungsionaris resor HKBP Sukajadi. Pada bulan Juni 2020 telah dilaksanakan rapat Parhalado periodisasi fungsionaris resor HKBP Sukajadi periode 2020-2024. Dalam rapat tersebut telah terpilih fungsionaris resor HKBP Sukajadi periode 2020-2024. Dan pada hari Sabtu 27 Juli 2020 pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan serah terima dari Parhalado Resort yang lama kepada Parhalado Resort yang baru di Konsistori, dan Minggu 28 Juni 2020 bertempat di Gereja KBP Sukajadi Resort Sukajadi akan dilaksanakan pelantikan Parhalado Resort KBP Sukajadi yang baru pada ibadah Minggu siang. B. Ibadah Minggu. Minggu ini 21 Juni 2020 gereja kita telah memulai ibadah Minggu seperti biasa. Kami menghimbau jemaat untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah dan panitia gugus gereja kita dalam setiap ibadah. Gereja kita juga melaksanakan ibadah secara live, Facebook dan YouTube di rumah masing-masing pada pukul 6.00 WIB ataupun pagi 1. Gereja kita menghimbau untuk ibadah pagi 1, 2 dan siang diikuti oleh jemaat dewasa, orang tua dan lansia. Sementara untuk ibadah sore dikhususkan jemaat remaja dan nakoso belum. Demikianlah untuk dapat dimaklumi. C. Pertanyaan W. Sehubungan dengan kondisi new normal yang kita jalani sekarang, mulai minggu pertama bulan Juli tahun 2020, gereja kita merencanakan pelaksanaan pertanyaan WIB yang diadakan di gereja kita pukul 19.30 WIB sebagai berikut. A. WIB 3, WIB 4, WIB 6, WIB 7, WIB 9 dan 11 melaksanakan pertanyaan WIB setiap hari Selasa. B. WIB 12, WIB 14, WIB 16, WIB 17, WIB 18 dan WIB 19 melaksanakan pertandingan WIB setiap hari Rabu. C. WIB 1, WIB 2, WIB 5, WIB 8, WIB 10 dan WIB 13 melaksanakan pertandingan WIB setiap hari Kamis. D. Kunjungan pelayanan. Pendeta Karim Manulang Sarjana Teologi melayani ke persiapan kuliah KBP Seisibang Resort Sukajadi. E. Pelajar Sidi tahun ajaran 2019-2020 diberitahukan kepada seluruh pelajar Sidi tahun ajaran 2019-2020
agar hadir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 15.00 WIB bertempat di Gereja KPP Sukajadi untuk melaksanakan kembali proses belajar SIDI. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati. Shalom. Pada saat ini Allah Bapa dalam sorga, kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berkenan di dalam hati dan pikiran kami yang pada saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantini kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantini. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantini janganlah kau petik.
Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti menyadari sebagai manusia pasti kita punya keterbatasan. Harus membutuhkan istirahat. Tidak baik terus-menerus bekerja tanpa ada istirahatnya. Kalau soal pekerjaan, sampai kapanpun itu pasti ada dan tidak ada habis-habisnya. Kita yang mengatur waktu dan pekerjaan kita harus kita sadari, sedangkan mesin pun menginang, jika dihidupkan terus-menerus 24 jam dalam sehari tanpa diistirahatkan akan cepat rusak. Demikian juga misalnya HP. HP saja pun perlu istirahat. Kalau terlalu lama misalnya berjam-jam kita pakai, pasti terasa panas dan akan cepat rusak. Yang mau diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia ciptaan Tuhan, bahkan tanah diperintahkan oleh Tuhan untuk istirahat. Ini yang kita lihat di dalam nats kita pada minggu ini. Firman Tuhan buat kita pada saat ini. Jelas memang hanya Tuhan Allah yang tidak pernah istirahat. Tuhan Allah pencipta kita, Dia penjaga hidup kita, pemelihara hidup kita. Sesungguhnya dikatakan tidak pernah terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, penjaga kita. Mazmur 121 ayat 4. Dalam nats ini, di mana situasi umat Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Allah sudah memberikan perintah kepada mereka melalui Musa di Gunung Sinai. Perintah itu dengan adanya tahun Sabat bagi Tuhan Allah. Di mana dikatakan di sini tahun Sabat, hanya 6 tahun berturut-turut mereka diberi waktu mengerjakan tanahnya.
Dan pada tahun yang ketujuh mereka tidak boleh mengusahakan tanahnya, harus diistirahatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita tentang peristirahatan pada hari penciptaan Allah, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, dan ia beristirahat pada hari yang ketujuh, dan itu merupakan sabat bagi Tuhan Allah. Dan ini juga kita lakukan sampai pada saat ini, yang menjadi hari peristirahatan bagi kita umat Kristen dari segala pekerjaan kita dan rutinitas pekerjaan kita setiap harinya. Sebenarnya ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, pada hari Minggu tidak ada alasan bagi kita orang Kristen, bagi jemaat kita untuk tidak datang atau tidak bisa bergereja setiap minggunya. Karena sekalipun itu soal pekerjaan, tuntutan pekerjaan misalnya, sudah ada jam 6, sudah ada jam 8, setengah 11, jam 5 sore. Kecuali pada saat ini, pada saat pandemi corona yang kita alami pada saat ini ada perubahan. Tapi seperti yang dikatakan itu, godang dos dalian molo dan disirohat minate. Ini kecuali memang pada saat ini, pada masa corona ini. Masih banyak umat kita yang memilih untuk beribadah di rumah, itu boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Karena situasi yang membuat. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, percaya atau tidak percaya, ini yang kita lihat di dalam nats ini atas perintah Tuhan melakukan tahun Sabat di tengah-tengah bangsa itu, di mana tanah itu dikatakan harus diberi kebebasan, harus diberhentikan atau harus tidak diusahakan, diberi kebebasan untuk menumbuhkan dan menghasilkan apa saja dan tidak boleh diambil hasilnya. Itu menjadi bagian dari tanah itu sendiri dan yang ada di dalamnya. Tapi memang kalau kita perhatikan saat ini, sepertinya sudah jarang ya mengenang ada hewan di dalam tanah. Dan kita lihat seringkali bahkan misalnya ular, misalnya tikus sudah masuk ke rumah-rumah. Jangan-jangan apakah itu mungkin karena makanannya sudah ada di dalam rumah, tidak ada lagi di luar sana, sudah susah untuk dicari. Saudara-saudaraku, bagaimana jika perintah Tuhan ini kita katakanlah kepada kita pada saat ini, pasti pemikiran kita berbeda-beda. Mungkin di dalam hati kita bisa saja timbul pertanyaan-pertanyaan, di dalam kekhawatiran seperti apa juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Mungkin bisa saja mengatakan, bagaimana itu bisa dilakukan? Sedangkan dikerjakan pun 2 kali dalam 1 tahun, misalnya di dalam hal bertani, tetap kurang. Apalagi dalam setahun tidak dikerjakan. Apa yang menjadi bekal? Itu mungkin saja menjadi kekhawatiran bagi mereka pada saat itu. Tetapi itu kita lihat Tuhan menjawabnya di dalam ayat 20 sampai ayat 22. Ini memang merupakan persoalan iman. Percayakah kepada firman Tuhan atau tidak? Kenapa dahulu sekali setahun ya mengulah
bisa hasilnya banyak. Tetapi sekarang bisa 2 kali, bahkan sampai 3 kali, sampai hampir 3 kali, tapi sedikit yang dapat. Dalam berita penciptaan Allah dalam Kejadian 1 ayat 29, Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan buahnya yang berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, melalui ayat ini dapat kita katakan bahwa segala sesuatu telah disediakan Allah apa yang menjadi kebutuhan umat tersebut. Sekarang persoalannya seperti yang kita katakan itu, percayakah Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah, berlipat ganda kepada mereka, kepada orang percaya yang melakukan firman-Nya? Percayakah akan Tuhan membekali manusia dari setiap pekerjaannya? Apakah itu bertani? Apakah itu berdagang? Apakah itu sopir? Percayakah bahwa memang Tuhan itu membekali kita dari setiap pekerjaan kita? Melalui hal ini kita diingatkan akan pemeliharaan Tuhan atas apa yang dibutuhkan oleh umat saat itu. Ketika mereka di padang gurun, Allah menyediakan makanan kepada mereka, manna, supaya mereka tidak kelaparan. Saat pada hari Sabat Tuhan tidak memberikannya, tetapi Tuhan melipat gandakannya di hari sebelumnya. Dan juga mengingatkan kita pada masa di Mesir apa yang diperbuat oleh Yusuf dalam menghadapi masa kelaparan selama 7 tahun. Tuhan mempersiapkan 7 tahun masa kelimpahan kepada mereka untuk menutupi masa 7 tahun kelaparan ke depannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam sejarah perjalanan umat Tuhan, selama mereka setia dan taat pada perintah Tuhan dan dekat tunduk kepada Tuhan, hidup mereka sebenarnya aman-aman saja. Mereka tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan tanpa kurang sesuatu apapun. Tetapi ketika mereka berbalik meninggalkan Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan, mereka mengalami kesusahan, dikalahkan oleh musuh, bahkan ditawan oleh musuh. Demikian halnya dalam kehidupan kita umat percaya kepada Tuhan saat ini. Selama kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan dan setia pada Tuhan, melakukan perintahnya, hidup kita senantiasa aman, tenang, berjalan bersama Tuhan, menjalani kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan ini, di mana Tuhan memerintahkan baik tahun Sabat maupun tahun Yobel yang kita lihat di sini, di mana tahun Sabat itu merupakan perhentian bagi tanah, tidak diusahakan. Dan tahun Yobel di sini yaitu tahun ke-50 setelah 7 kali 7 tahun Sabat, yang berarti 49 tahun, dan tahun yang ke-50-nya merupakan hari pembebasan. Tanah yang tergadaikan dikembalikan dan budak dipulangkan atau dibebaskan. Inilah tahun Yobel yang dikatakan dan tahun Sabat yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang mau diingatkan, bukan kita penguasa atas apa yang menjadi kepunyaan Allah. Sesama kita adalah kepunyaan Allah. Ciptaan Tuhan yang lainnya adalah kepunyaan Allah. Kita tidak berhak menjadi penguasa atas hidup orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah, seluruh ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini bagian dari panggilan bagi kita manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa.
dengan topik minggu panggilan memelihara ciptaan. Tidak jarang memang kita lihat oleh karena kerakusan manusia banyak mengalami hal-hal yang membuat hidup manusia di sekitarnya mengalami kesusahan. Terjadinya banjir, misalnya banjir bandang sering kita dengarkan, perumahan yang rawan banjir, yang sering dilanda banjir, rusaknya lingkungan alam sekitar yang merupakan ciptaan Tuhan. Itu semua tidak terlepas dari ulah manusia dan atas kurangnya kesadaran mencintai ciptaan Tuhan. Dan ini merupakan panggilan dan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat Tuhan. Jikalaupun kita tidak terlibat di dalamnya, tetapi paling tidak kita mau turut mengingatkan dan menegur orang yang mau merusak ciptaan alam ini, ciptaan Tuhan ini. Bukan hal yang baru lagi bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Firman Tuhan ini disuarakan kepada kita dan hal lain baru bagi kita. Jauh-jauh hatani debata di bagasan tikion asa mangaradoti haulion ni akan natinopani debata. Saido natinopani debata bahen bohal ningolu ni hita jolma saluhna. Alai sebaliknya tutu dangsai molo hamokuson mangerajai ngolu ni jolmai. Seperti yang dikatakan, sedikit cukup untuk kebutuhan, tetapi banyak pun tidak akan cukup karena kerakusan ataupun gaya hidup. Untuk itu, kita percayakanlah selalu hidup kita kepada Tuhan yang setia memelihara hidup kita dan yang menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Mari mau dan taat akan perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, bagaimanapun situasi, kondisi yang kami alami di dalam hidup ini, kami orang percaya selalu mempercayakan hidup kami hanya ke dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan senantiasa mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan kami selalu mengingat akan tanggung jawab kami sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa untuk memelihara, untuk mencintai ciptaan Tuhan yang lainnya. Allah Bapa dalam sorga, Engkau tahu Tuhan pergumulan kami hingga pada saat ini. Engkau pulihkan ya Tuhan bangsa kami ini, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami tanpa kekurangan sesuatu apapun, tanpa rasa takut, tanpa dibatasi apapun. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, berkati orang-orang yang bekerja untuk mengatasi masalah yang kami hadapi pada saat ini. Berkati ya Tuhan para jemaat Tuhan, bagi yang sakit Engkau pulihkan, yang mengalami kesusahan Engkau Tuhan yang menolong, yang mengalami pergumulan Engkau Tuhan yang menguatkan mereka, Engkau yang menghiburkan yang sedang berduka, yang sedang mengalami banyak berkat yang daripada Tuhan. Engkau ya Tuhan menambahkan, mencurahkan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu untuk hari yang akan datang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.